Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kami. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit sharing mungkin ya, karena ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara mengisi LK 2.2 gitu ya, Bapak Ibu semua. Nah, sebelumnya silahkan subscribe dan like video ini Bapak Ibu, dan share apabila bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Nah, pertama Bapak Ibu tentu saja sudah mengunduh ya, mendownload LK 2.2, yaitu form refleksi mahasiswa. Nah, pada prinsipnya form refleksi ini itu diisi setelah Bapak Ibu melalui tahapan pada pengembangan perangkat atau perancangan pembelajaran yang dilakukan selama lebih kurang 14 hari efektif. Kemudian baru Bapak Ibu mengisi refleksi atau form refleksi ini seperti itu. Nah, langsung saja di sini Bapak Ibu bisa menulis mungkin hari tanggalnya, misalkan kita bisa buat kalau di dalam jadwal harinya silahkan disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu masing-masing. Kemudian misalkan bisa tanggal 24 Mei 2021 misalkan. Kemudian mata pelajarannya apa ya Bapak Ibu. Nah, mungkin mata pelajaran di sini memang agak sedikit ini ya, persepsi mungkin berbeda-beda terkait mata pelajaran ini, tapi bisa disimpulkan di sini mungkin di mata kuliah ini ya, mata kuliah ini adalah perancangan pembelajaran atau juga pengembangan perangkat ya. Nah, untuk kelasnya disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing. Ada ya bidang studi ya dan lain sebagainya. Misalkan di sini saya tulis hanya contoh saja, guru kelas ya, guru kelas SD. Ini hanya contoh saja. Jadi ini hanya contoh. Kemudian bagaimana sebenarnya mengisi ini hasil refleksi ini, karena ini diisi di akhir kegiatan atau aktivitas atau materi tentang pendalaman pengembangan perangkat ya atau perancangan pembelajaran, sehingga ada 8 item kegiatan ini. Itu Bapak Ibu bisa memberikan sebuah refleksi. Refleksi ini adalah baik, jadi di dalam refleksi ini sebenarnya adalah pendapat kita pribadi Bapak Ibu berdasarkan pengalaman yang telah kita lakukan. Misalkan bisa kita isi di sini. Nah, pertanyaan pertama adalah pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti pengembangan perangkat pembelajaran ini. Bapak Ibu bisa menulis, ini hanya contoh saja ya. Silahkan dikembalikan ke Bapak Ibu masing-masing. Misalkan di sini saya memperoleh banyak manfaat dalam mengikuti pengembangan perangkat atau perancangan pembelajaran ini, yaitu saya dapat mengidentifikasi permasalahan misalkan di dalam kelas saya, kemudian mencari alternatif solusi dan melakukan perancangan perangkat pembelajaran. Nah, bisa
Bapak Ibu juga bisa tambahkan lagi ya, ini kan tidak hanya sebatas ini, mungkin ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu, silahkan bisa ditambahkan lagi. Nah, kemudian juga pertanyaan yang kedua juga sama gitu ya. Apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran ini? Nah, ini semua dikembalikan sebenarnya, dikembalikan ke Bapak Ibu masing-masing. Pembelajaran terbaik misalkan pembelajaran terbaik dari kegiatan ini bisa menurut saya misalkan kan adalah pada saat saya merancang seperti ini, saya merancang 3 set perangkat pembelajaran. Dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ada tadi itu ya, ada pendapat Bapak Ibu yang lain bisa diuraikan di sini ya. Menurut Bapak Ibu itu menjadi pembelajaran terbaik gitu ya. Mungkin ada masukan dari guru pamong, ada masukan dari dosen. Ini bisa dituangkan di sini juga. Nah, bahkan di sini ada yang nomor 3 misalnya, apa kekurangan dari kegiatan perangkat pembelajaran ini? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan kira-kira apa kekurangannya. Mungkin menurut Bapak Ibu ya, kekurangan dalam kegiatan ini ialah keterbatasan ya, batasan informasi karena perkuliahan dilakukan secara daring sehingga banyak terjadi kendala misalnya, baik jaringan dan lain sebagainya ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu uraikan, menurut Bapak Ibu itu adalah kekurangan ya, kekurangan dalam kegiatan-kegiatan ini. Mungkin ada miskonsepsi dengan dosen, ada miskonsepsi dengan guru pamong, atau mispersepsi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nomor 4 di sini, apa saja kekurangan dari kegiatan pelaksanaan peer teaching ya. Bapak Ibu bisa menguraikan dengan bahasa secara deskriptif tadi ya. Saya ambil poin-poinnya saja ya. Misalkan kekurangannya adalah itu tadi ya, karena daring banyak kendala kan. Kemudian kemampuan menggunakan Google Meet ya, Google Meet masih terbatas. Misalkan ini kan, misalkan ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada yang masih terkendala, tidak atau kurang familiar dengan Google Meet ya, sehingga cara untuk share materi, share screen itu masih mengalami kendala gitu. Bisa kita tulis seperti ini, atau juga yang lainnya ya, atau yang lainnya. Nah, nomor berapa ini? Nomor 5 misalkan, apa kelebihan kekuatan dari pengembangan perangkat pembelajaran? Nah, kelebihan dan kekuatannya apa, bisa diuraikan di sini ya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu masing-masing ya. Misalkan tadi poin-poinnya saja mungkin memperoleh banyak masukan ya, masukan dalam menyusun perangkat dari dosen dan guru pamong gitu ya.
RPP harus berbasis HOTS misalkan, dan lain sebagainya. Jadi bisa diuraikan di sini. Kemudian selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan peer teaching ya. Kalau yang di awal tadi apa ini? Kekurangan dari kegiatan peer teaching, di sini kelebihannya. Jadi kelebihannya apa kira-kira dari pelaksanaan peer teaching? Bapak Ibu nanti kan saat bermain peran itu ya, Bapak Ibu menjadi seorang guru, kemudian teman-teman di satu kelompok itu menjadi siswa ya atau peserta didik. Ini bisa diuraikan menurut Bapak Ibu apa kelebihan atau kekuatan dari kegiatan ini. Begitu juga yang lain Bapak Ibu, pada prinsipnya sama ya. Nomor 7 misalkan, apakah pengembangan perangkat pembelajaran membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan dari perangkat pembelajaran yang telah disusun? Mungkin bisa jawab ya. Setelah mengikuti perkuliahan ini, saya mengetahui kekuatan dan kelemahan saya saat menyusun perangkat pembelajaran ya. Nah, karena kan nanti perangkat yang Bapak Ibu susun kan memang diberikan masukan ya, saran oleh dosen, oleh guru pamong gitu ya. Mungkin juga teman-teman di kelas atau di kelompok juga memberikan komentar, sehingga akan memperkaya perangkat pembelajaran Ibu mendekati sempurna lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian nomor 8, apakah pembimbingan yang dilakukan dosen dan guru pamong dalam pengembangan perangkat menginspirasi dalam melakukan perbaikan? Mungkin kita bisa jawab misalnya iya gitu kan. Pembimbingan yang dilakukan dosen dan guru pamong menginspirasi saya dalam melakukan perbaikan pembelajaran ke depan, karena dosen dan guru pamong memberikan informasi ya, informasi terbaru gitu ya, tentang cara menyusun perangkat yang baik gitu. Dan seterusnya. Silahkan nanti disesuaikan dengan arahan dari dosen dan guru pamong Bapak Ibu masing-masing ya di kelas ya. Nah, di sini bisa ditulis tempat kita di mana, misalkan di Jakarta, tanggal berapa ya, bisa kita tulis 24 Mei misalkan 2021. Mahasiswa PPG ditulis nama Bapak Ibu masing-masing, Ahmad misalnya. Nah, seperti ini. Selesai, berarti Bapak Ibu sudah membuat dan menyusun LK 2.2 ya, yaitu tentang refleksi mahasiswa. Namun refleksi ini kalau saya cari di dalam LMS memang saya belum menemukan ya tempat untuk mengunggahnya di bagian mana. Apakah ini memang untuk pegangan Bapak Ibu sebagai mahasiswa untuk merefleksikan diri Bapak Ibu masing-masing? Saya melihatnya seperti itu. Jadi ini untuk bagian refleksi Bapak Ibu masing-masing. Saya pikir itu Bapak Ibu sharing dari saya pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit bisa memberikan tambahan informasi bagi Bapak Ibu. Namun pada prinsipnya nanti silakan mengikuti arahan dari dosen dan guru pamong sebagai pembimbing, sebagai pendamping di
kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, demikian video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.